Jadi kita lanjutkan belajar kita di pemrograman Java. Selanjutnya kita akan membahas tentang method overriding. Ya, method overriding adalah kemampuan mendeklarasikan ulang sebuah metode di child class yang sudah ada di parent class. Jadi beda ya dengan method overloading. Jadi kalau kemarin metode overloading itu kita mendeskripsikan metode yang memberikan pilihan, ya, argumen yang kita buat. Nah sekarang di metode overriding itu kita membuat metode yang baru di child class atau kelas turunan dari kelas yang sudah kita buat. Nah saat kita melakukan proses overriding, secara otomatis, ya, ketika kita membuat objek di child class, metode yang di kelas parent tidak bisa diakses lagi. Jadi kalau metodenya di kelas child dengan nama yang sama dengan di kelas parent, maka yang di kelas parent sudah tidak bisa diakses dari objek yang merupakan instansiasi dari kelas child. Nah, kita coba di programnya. Nah, misalnya kita kemarin sudah membuat kelas child dari person, ya, dalam bentuk kelas student. Nah, kelas student ini adalah extend dari kelas person atau turunan, ya, child dari kelas person. Namun kita belum membuat metode apapun di dalamnya. Nah, sekarang kita coba membuat metode. Kalau di kelas person itu kita ada metode say hello, gitu ya. Metode say hello di kelas person, yang dalam hal ini di student adalah kelas parent. Ya. Sekarang kita coba, misalnya kita buat sebuah metode yang sama. Public void say hello. Ya, sama ya, di personnya juga say hello ya. Nah, say hello saya kopikan aja ya. Saya kopikan biar sama persis. Ya. Say hello, kemudian kita tulis ya, hai nama saya. Ini berarti terus kita tambahkan saya student, gitu ya, saya student. Jadi metode say hello ini adalah metode yang namanya sama tapi berada di child class, ya. Ini childnya ya, child dari person. Person ini juga ada nih, say hello, metode say hello. Nah ini di override dari kelas student yang merupakan ekstensi dari kelas person atau anaknya dari kelas person. Nah di sini maka ini disebut dengan overriding. Nah, add override annotation. Nah ini dia minta ditambahkan override. Nah artinya metode ini adalah override dari metode yang ada di parent class-nya, ya, parent class-nya say hello. Nah, ketika kita membuat objek, ya, menginstansiasi objek dari kelas student. Nah, sekarang kita lihat di person application. Nah, di kelas student say hello, ini kita perhatikan ya. Say hello-nya di sini. Say hello-nya di sini dia akan memanggil metode di studentnya. Nah, hai Joko, say hello Joko di student 1 ya. Student 1 merupakan instansiasi dari kelas student. Kelas student merupakan ekstensi atau child dari kelas person, ya. Nah, di dalam student ada metode say hello. Di kelas person juga ada metode say hello. Nah, perhatikan hasilnya. Kalau di kelas person, ini kan hey name, nama saya selesai sampai di sini. Selesai sampai di sini. Sementara kalau kita dari kelas student, ini
kita tambahkan saya student. Nah, di person application-nya ketika kita membuat objek dari kelas student, membuat objek baru dari kelas student, ketika kita panggil metode say hello di sini ya. Ini say hello ini metode yang ada di kelas student ya. Kelas student saya tambahkan cetakannya saya student. Nah, maka hasilnya, hey Joko, nama saya Ridwan, saya student. Ya. Ini fungsinya kita nanti kalau membuat sebuah objek, ya, misalnya macam-macam ya. Jadi misalnya ini person, orang yang ada di OSM. Orang yang ada di OSM itu misalnya di sana ada mahasiswa, ada student, ya. Kemudian ada dosen, ya. Kemudian ada karyawan. Nah, tentu masing-masing objek ini turunan dari person, turunan dari orang yang ada di situ. Tetapi memiliki field-field yang mungkin beda. Kalau student field-nya name, gitu ya. Di student ini misalnya kita mau buat variabelnya seperti kalau di person kan dia name sama address ya. Tapi kalau di sini kita mau buat field, kita tambahkan public misalnya name string ya. String name. Nah, berarti field name ini hanya dimiliki oleh student. Sementara person dia nggak ada name-nya. Nah, nanti kalau kita misalnya mau membuat kelas lagi employee atau karyawan, maka mungkin di sini bukan name tapi name. Ya, jadi mengerti ya maksud pembuatan ekstensi dari kelas atau kelas turunannya. Ya. Jadi kelas person orang diturunkan menjadi kelas mahasiswa, diturunkan menjadi kelas, kemudian person diturunkan ke employee, misalnya tenaga kerja atau karyawan, mungkin kemudian diturunkan lagi, kalau employee mau extend lagi, misalnya di dalamnya ada dosen dan ada karyawan, itu turunan dari kelas employee, boleh nggak? Boleh. Jadi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kok nggak disamakan saja Pak? Misalnya masuk ke kelas person saja, ya boleh saja, cuma kan ada field-field yang mungkin beda. Ya, kalau person semua dimasukkan ke person boleh nggak? Person kan yang kalau karyawan punyanya NIM, ya. Kalau mahasiswa punyanya NIM, tentu beda, ya. Fieldnya ya. Oke, kalau ada perbedaan berarti yang unik saya turunkan di kelas turunan. Terus karyawan, ya. Employee misalnya, employee itu ada dosen, ada karyawan. Kalau dosen yang membedakan dengan karyawan apa? Misalnya kalau dosen ada NIDN-nya, kalau karyawan nggak ada. Nah, itu sebuah objek yang tentu saja berbeda secara sifatnya. Field-fieldnya berbeda. Nah, kalau memang berbeda, turunkan saja dari kelas apa? Dari kelas employee. Dosen punya NIP, nah, karyawan punya NIP. Sama-sama punya NIP, berarti ini satu kelas. Ya, satu kelas. Punya nama, punya alamat, kelas di atasnya, kelas person. Ya, kelas person punya nama, punya alamat. Ya. Oke, jadi misalnya di sini tadi student say hello. Say hello-nya ini yang kita sebut dengan method overriding. Jadi menutupi. Ya, menutupi dari metode yang ada di person. Ya, gitu ya. Jadi menutupi dari student ini menutupi kalau kita say hello, kita nggak bisa memanggil say hello yang sampai di sini saja. Kalau kita objeknya turunan atau instansiasi dari student, gitu ya. Nggak bingung ya. Jadi kalau student, ya kita membuat objek student ini instansiasi dari kelas student. Kelas student merupakan extend ya, atau turunan dari kelas person, gitu ya. Dengan tambahan field berupa name. Jadi kalau di sini kita tambahkan name bisa nggak? Student 1 titik. Nah, ada name ya. Ada name-nya. Ya. Misalnya G2111110. Nah, ini student name ya, ada name. Kalau person ada name-nya enggak?
Ya misalnya di sini saya kan punya person nih, person 1. Nah, NIM-nya nggak ada, perhatikan ya, ini NIM-nya nggak ada. Kok nggak ada? Ya karena dia ada di kelas di atasnya. Ya, parent dari student, ya, parent dari student. Jadi di person dia tidak punya field namanya NIM, ya di sini nggak punya NIM. Sehingga kalau kita definisikan person mau kita kasih NIM, nggak bisa. Person ini apa? Sebagai kalau mahasiswa dia punya NIM. Ya, kalau misalnya kita mau instansiasi lagi baru employee, boleh nggak? Boleh aja. Employee punya NIM, ya. Employee punya NIM. Nah ini kembali ke sini bahwa student di sini, nah, ini method overriding namanya, menutupi metode yang ada di parent kelasnya, gitu ya. Jadi itu untuk overriding. Jangan salah dengan overloading, ya. Overriding, oke. Itu untuk metode overriding.